Multifaktor merujuk pada situasi di mana lebih dari satu faktor atau variabel mempengaruhi suatu hasil, fenomena, atau kejadian. Dalam konteks ini, sebuah fenomena atau kejadian tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel tunggal, tetapi oleh kombinasi dari berbagai variabel yang bekerja bersama-sama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri analisis multifaktor. 1. Kompleksitas. Karena melibatkan banyak faktor, situasi yang dianalisis menggunakan pendekatan multifaktor biasanya lebih kompleks. Setiap faktor dapat berinteraksi dengan faktor lain dan memengaruhi hasil secara bersamaan. 2. Sinergi dan interaksi. Faktor-faktor tersebut tidak selalu bekerja secara independen. Ada kemungkinan adanya interaksi di mana pengaruh satu faktor tergantung pada faktor lainnya, yang dikenal sebagai interaksi antar faktor. 3. Variabel dependen dan independen. Dalam analisis multifaktor, ada variabel dependen, hasil yang ingin dipahami atau diprediksi, dan banyak variabel independen, faktor-faktor yang memengaruhi hasil. 4. Pengaruh berbeda dari setiap faktor. Setiap faktor mungkin memiliki pengaruh yang berbeda terhadap hasil, baik dalam hal signifikansi maupun arah pengaruh, positif, negatif, atau netral. Contoh situasi multifaktor. 1. Kesehatan. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti genetik, faktor bawaan dari keluarga yang memengaruhi kecenderungan penyakit. Gaya hidup, pola makan, olahraga, dan kebiasaan, merokok, alkohol. Lingkungan, kualitas udara, akses ke air bersih, dan polusi. Ekonomi, status ekonomi memengaruhi akses ke layanan kesehatan. Psikologis, tingkat stres dan kesehatan mental. 2. Kinerja bisnis. Kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kebijakan moneter. Keputusan manajemen, strategi bisnis, alokasi sumber daya, dan kepemimpinan. Kondisi pasar, permintaan konsumen, persaingan, dan inovasi teknologi. Tenaga kerja, kompetensi dan produktivitas karyawan, serta budaya perusahaan. 3. Perkembangan anak. Tumbuh kembang seorang anak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh kombinasi. Faktor genetik, sifat-sifat bawaan dari orang tua, pengasuhan, pola asuh, dukungan emosional dan pendidikan, lingkungan sosial, teman sebaya, sekolah dan komunitas, faktor ekonomi, akses ke sumber daya pendidikan dan kesehatan. 4. Pengambilan keputusan politik. Sebuah keputusan politik atau kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik, dukungan atau oposisi dari kelompok politik, partai, atau lobi. Faktor ekonomi, dampak kebijakan terhadap ekonomi lokal, nasional, atau global. Faktor sosial, pendapat publik, media, dan isu-isu sosial yang sedang tren. Kepentingan pribadi atau kelompok, faktor pribadi dari pemimpin atau kelompok yang berkepentingan. Analisis multifaktor. Satu regresi berganda. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi berganda membantu dalam memahami seberapa besar setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen. 2. Model faktor-faktor dalam ekonomi. Dalam ekonomi, analisis multifaktor sering digunakan untuk mengukur dampak beberapa variabel makroekonomi, seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan PDB, terhadap indikator ekonomi tertentu, seperti pengangguran atau tingkat investasi. 3. Analisis faktor fair analysis. Teknik statistik untuk mengidentifikasi pola hubungan antar banyak variabel. Ini sering digunakan untuk mengelompokkan variabel-variabel yang berhubungan satu sama lain, sehingga dapat mereduksi jumlah faktor yang perlu dipertimbangkan. 4. Analisis pengambilan keputusan. Multi-criteria decision analysis (MCDA). Digunakan ketika keputusan harus dibuat berdasarkan berbagai faktor atau kriteria yang berbeda. Ini membantu dalam menilai bobot relatif dari setiap faktor dan dampaknya terhadap hasil akhir. Pentingnya pendekatan multifaktor. 1. Memahami kompleksitas. Kehidupan dan dunia nyata seringkali melibatkan banyak variabel yang bekerja bersama-sama. Pendekatan multifaktor memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana berbagai faktor saling terkait dan mempengaruhi hasil akhir. 2. Pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Dalam bisnis, kesehatan, atau kebijakan publik, menggunakan pendekatan multifaktor memungkinkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan penting. 3. Penghindaran sederhana yang berlebihan.
Dalam beberapa kasus, fokus pada satu faktor tunggal bisa menyesatkan. Pendekatan multifaktor memastikan bahwa kita tidak mengabaikan variabel penting lainnya yang juga memiliki peran besar dalam menentukan hasil. Tantangan dalam analisis multifaktor. 1. Kerumitan menganalisis banyak faktor sekaligus membutuhkan metode dan teknik statistik yang lebih kompleks, serta kemampuan untuk mengolah dan menginterpretasi data dalam jumlah besar. Korelasi antar faktor. Kadang-kadang, faktor-faktor dalam analisis multifaktor saling berkorelasi atau berinteraksi, yang dapat menyulitkan untuk memahami pengaruh spesifik setiap faktor secara terpisah. 3. Bobot dan prioritas. Menentukan seberapa besar pengaruh setiap faktor seringkali sulit, terutama jika semua faktor tampak sama pentingnya. Ini menuntut adanya metode untuk memberi bobot yang tepat kepada setiap faktor. Contoh aplikasi multifaktor. Pengambilan keputusan investasi. Dalam memilih investasi, seorang investor tidak hanya melihat pada satu variabel, tetapi pada kombinasi dari berbagai faktor, seperti risiko pasar, kondisi ekonomi, tren industri, dan kebijakan moneter. Penilaian risiko. Dalam menilai risiko proyek, banyak faktor yang dipertimbangkan seperti faktor teknis, finansial, hukum, dan lingkungan. Semua faktor ini harus dievaluasi untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang risiko yang mungkin dihadapi. Kesimpulan pendekatan multifaktor memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistis tentang bagaimana berbagai variabel atau faktor mempengaruhi hasil akhir. Dengan memahami interaksi antar faktor, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, mengidentifikasi risiko dengan lebih baik, dan menemukan solusi yang optimal dalam situasi kompleks. Demikian, semoga bermanfaat.